Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari. Pada kali ini saya berserta tim akan membahas tentang materi non-inverting amplifier, di mana yang beranggotakan Brigita Marieta dengan NIM A1C3200037, kemudian itu saya sendiri Dina Lestari dengan NIM A1C3200019, dan Nisaul Afifah dengan NIM A1C3200018. Nah, pada kesempatan kali ini kami membuat rangkaian non-inverting amplifier ini dengan bantuan aplikasi Proteus. Selanjutnya, pendahuluan. Adapun tujuan dari pengujian rangkaian non-inverting amplifier ini, yang pertama dapat mengidentifikasi rangkaian non-inverting amplifier dengan menggunakan OP-AMP dengan software Proteus dengan benar. Yang kedua itu dapat mengetahui prinsip kerja rangkaian non-inverting amplifier pada software Proteus dengan benar. Yang ketiga itu dapat memahami fungsi dari OP-AMP 741 dengan benar. Yang keempat itu dapat mempelajari dan menggambarkan bentuk sinyal yang dihasilkan oleh penguat non-inverting dengan benar. Nah, adapun manfaat dari percobaan kali ini yaitu: 1. Untuk mengidentifikasi rangkaian non-inverting amplifier dengan menggunakan OP-AMP dengan software Proteus dengan benar. Kemudian itu untuk mengetahui prinsip kerja non-inverting amplifier pada software Proteus. Yang ketiga untuk memahami fungsi dari OP-AMP 4741 dengan benar. Yang keempat itu untuk mempelajari dan menggambarkan bentuk sinyal yang dihasilkan oleh penguat non-inverting amplifier dengan benar. Nah, adapun tinjauan pustaka yang kami ambil di sini, pada tinjauan pustaka itu ada 5 halaman pada makalah, namun kami di sini karena PowerPoint, poin-poinnya saja yang diambil, jadi kami hanya mengambil beberapa kutipan saja. Yang pertama, ISA 2008, OP-AMP adalah solid state yang mampu mengindra dan memperkuat sinyal masuk baik AC maupun DC. OP-AMP yang khas terdiri dari 3 rangkaian dasar, yakni kuat diferensial impedansi masukan tinggi, penguat keluar impedansi rendah. Lazimnya OP-AMP memerlukan catur daya positif dan catur daya negatif. Catur daya demikian, tegangan keluaran dapat beralin positif dan negatif terhadap bumi. Karakteristik OP-AMP yang penting adalah: 1. Impedansi masukan amat rendah, tinggi sehingga arus masuk praktis dapat diabaikan. Yang kedua, penguat loop amat tinggi. Yang ketiga, impedansi keluaran amat rendah sehingga keluaran penguat tidak dipengaruhi oleh pembeban. Kemudian penguat operasional OP-AMP adalah sebuah penguat instan yang bisa langsung dipakai untuk banyak aplikasi penguat seperti OP-AMP biasanya berupa IC. Pengemasan OP-AMP dalam IC bermacam-macam yang berisi OP-AMP 2, OP-AMP 4558, LF356, 4 OMP contohnya LM324, TL084. Penguat operasional atau disebut dengan OP-AMP adalah merupakan suatu penguat diferensial berperoleh sangat tinggi yang terkopel DC langsung yang dilengkapi dengan umpan. Oleh karena itu, penguat operasional lebih banyak digunakan dengan loop tertutup pada bagian lingkaran terbuka. Penguat non-inverting adalah suatu rangkaian penguat yang berfungsi menguatkan sinyal dan hasil sinyal yang dikuatkan terhadap sefasa dengan sinyal inputnya. Hasil dari sinyal input dan output rangkaian non-inverting, pada dasarnya penguatan non-inverting digunakan sebagai pengkondisian sinyal input sensor yang terlalu kecil sehingga dibutuhkan penguatan untuk diproses. Intinya, penguatan non-inverting berkebalikan dengan penguatan inverting. Menurut Fadli
Nodi et al. 2019. Saya lanjutkan kepada Brigita. Selanjutnya dilanjutkan oleh Brigita. Pada gambar ini merupakan adalah simbol OPAMP pada rangkaian. Nah, menurut Atik Charisma dalam EN Tariana 2018, tegangan masukan OPAMP terdiri dari masukan pembalik atau inverting dan masukan non pembalik yaitu non inverting. Jika sinyal melalui masukan non pembalik atau positif, maka keluarannya akan sepase dengan masukannya. Sehingga jika masukannya positif, maka keluarannya akan juga positif. Jika sinyal melalui masukan pembalik atau negatif, maka keluarannya akan berkebalikan atau berbeda fase 180 derajat. Sehingga jika masukannya positif, maka yang dikeluarkan adalah negatif. Gambar ini adalah ilustrasi pembalik masukan menggunakan penguat operasional yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Next. Nah, pada bab metode pembuatan, yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah laptop atau PC, yang kedua software aplikasi Proteus, yang ketiga resistor virtual, yang keempat osiloskop virtual, dan yang kelima multimeter virtual. Prosedur kerja yang pertama adalah membuka aplikasi Proteus pada laptop. Dan ketika telah terbuka, maka tampilan yang muncul akan seperti gambar di bawah ini. Lalu kita klik menu ISIS pada layar monitor sehingga muncul tampilan seperti berikut. Lalu yang ketiga, klik Pick Device. Lalu yang ketiga, carilah LM741 dan resistor. Lalu prosedur kerja yang kelima, kita rangkai seperti pada gambar rangkaian di display ini. Lalu yang keenam, berikan tegangan DC 12 volt dan sinus 0,8 volt dan resistor 1K. Lalu yang ketujuh, amati gelombang pada osiloskop. Lalu yang terakhir, catat hasil percobaan pada lembar kerja. Nah, hasil yang didapatkan adalah seperti di layar, seperti gambar ini. Output yang dihasilkan adalah gelombang sinusoidal. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nisaul Afifah. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi pembahasan. Nah, prinsip kerja dari sebuah operational amplifier atau disingkat OP-AMP yaitu membandingkan nilai kedua input. Nah, kedua input itu berupa input inverting dan non-inverting. Apabila kedua input bernilai sama, maka output of amplifier tidak ada atau nol. Dan apabila terdapat perbedaan pada nilai input keduanya, maka output of amplifier akan memberikan tegangan output. Operasional amplifier dibuat dari penguat diferensial dengan dua input sebagai penguat operasional ideal. Dalam hal rangkaian, IC dapat dirangkai menjadi rangkaian interfer, non-interfer, buffer, adder atau penjumlah, integrator, dan diferensiator. Namun, pada percobaan ini hanya digunakan rangkaian non-inverting amplifier. Oleh karenanya, sangat diperlukan yang namanya percobaan untuk mengetahui grafik serta sifat dari jenis rangkaian ini. Nah, rangkaian penguat inverting merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat dan membalik polaritas sinyal masukan. Maka ada tanda minus pada rumus penguatannya. Penguat inverting amplifier bisa lebih kecil nilai besaran dari I. Rangkaian inverting dideskripsikan oleh gambar sebagai berikut.
Kemudian, sebuah penguatan balik menggunakan umpan balik negatif untuk membalik dan menguatkan sebuah tegangan. Resistor RF melewatkan sebagian sinyal keluaran kembali kemasukan karena keluaran tak sefase sebesar 180 derajat, maka nilai keluaran tersebut secara efektif mengurangi besar masukan. Penguat non-inverting amplifier merupakan kebalikan dari penguat inverting yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, di mana input dimasukkan pada input non-inverting, sehingga polaritas output akan sama dengan polaritas input, tapi memiliki penguatan yang tergantung dari besarnya hambatan feedback dan hambatan input. Nah, pada percobaan yang telah dilakukan, itu bertujuan untuk mengidentifikasi rangkaian inverting amplifier dengan menggunakan AMP pada software Proteus yang benar. Kemudian mengetahui prinsip kerja inverting amplifier pada software Proteus dengan benar, kemudian memahami fungsi dari AMP 741 dengan benar, dan mempelajari menggambarkan bentuk sinyal yang dihasilkan oleh penguat non-inverting dengan benar. Nah, untuk prosedur kerja sudah dijelaskan tadi. Kemudian untuk penguat tak membalik atau non-inverting amplifier sendiri itu merupakan tegangan inputnya. Hal ini karena masukan tak membalik dari beda tanda plus atau positif, sehingga jika isyarat masukan dihubungkan dengan masukan tak membalik, maka isyarat keluar akan sefase atau mempunyai tanda yang sama dengan isyarat masukannya. Nah, pada praktikum penguat non-inverting ini dilakukan pengamatan tentang sinyal keluaran, di mana pada praktikum ini digunakan nilai tetap R1 sama dengan 1 kilo ohm dan nilai berbeda-beda pada hambatan RF untuk umpan balik, yaitu 1 kilo ohm, 2,2 kilo ohm, 5 kilo ohm, 2 kilo ohm, dan 10 kilo ohm. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hambatan umpan balik RF pada penguatan, di mana semakin besar nilai umpan baliknya, maka semakin besar nilai penguatnya. Pada percobaan dengan perubahan hambatan umpan balik RF, didapatkan hasil yang sesuai dengan teori yang ada, di mana berdasarkan teori untuk nilai Rin tetap dan RF-nya berubah-ubah berturut-turut, yaitu 1 kilo ohm, 2,2 kilo ohm, 5 kilo ohm, 2 kilo ohm, dan 10 kilo ohm. Didapat nilai pengguna tegangan AP berturut-turut berdasarkan 2 kali, kemudian 3,2, X, 6 kali, 3 kali, dan 11 kali. Sedangkan berdasarkan praktikum, yaitu dengan perbandingan PO dan Pin yang telah kita ukur, didapatkan nilai penguat tegangan sebesar 2 kali, 3,3 kali, 7 kali, 3 kali, dan 12 kali. Dari hasil ini terlihat bahwa semakin besar nilai RF, maka semakin besar nilai penguatnya. Hal ini dikarenakan nilai RF berbanding lurus dengan nilai penguatnya. Hal ini juga dapat dilihat dari grafik yang telah dibuat. Pada grafik perbandingan antara penguat tegangan dengan umpan balik RF, terlihat adanya sedikit perbedaan bentuk grafik, sehingga teori dan secara praktikum, hal ini terjadi karena pada grafik perbandingan secara praktikum, nilai saat RF sama dengan 5 kilo ohm dan 11 kilo ohm. Nilai AP-nya adalah 7 kali dan 12 kali, sedangkan secara teori AP sama dengan 6 kali dan 11 kali. Perbedaan ini disebabkan karena kurangnya teliti praktikan saat mengukur tegangan, sehingga nilai penguatnya juga berpengaruh. Nah, pada percobaan yang telah dilakukan, menghitung nilai dari isyarat masukan dan isyarat keluar yang dihasilkan itu pada osiloskop, terlihat isyarat masukan sefase dengan isyarat keluarannya. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai AP atau penguat tegangan secara perhitungan, yaitu 2 kali, 3,3 kali, 7 kali, 3 kali, dan 12 kali, di mana nilai juga sama seperti teori. Namun ada sedikit perbedaan yang disebabkan oleh kurangnya teliti praktikan saat pengukuran tegangan. Nah, pada dasarnya, penguat non-inverting digunakan sebagai pengkondisi sinyal inputan sensor yang terlalu kecil sehingga dibutuhkan penguatan untuk diproses. Intinya, penguat non-inverting itu adalah kebalikan dari penguat inverting. Berikut adalah gambar rangkaian percobaan yang telah dilakukan.
Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu 1. Penguat tak pembalik atau non-inverting merupakan tegangan keluaran rangkaiannya akan sefase dengan tegangan inputnya. Hal ini karena masukan tak pembalik atau non-inverting diberi tanda positif, sehingga jika isyarat masukan dihubungkan dengan masukan tak pembalik, maka isyarat keluaran akan sefase atau mempunyai tanda yang sama dengan isyarat masukan. Kemudian yang kedua, prinsip kerja sebuah operasional amplifier atau op-amp adalah membandingkan nilai kedua input. Nah, itu baik input inverting dan non-inverting. Jadi apabila kedua input bernilai sama, maka output op-amplifier tidak ada atau nol, dan apabila terdapat perbedaan nilai input keduanya, maka output op-amplifier akan memberikan tegangan output. Yang ketiga, penguat tak membalik atau non-inverting amplifier merupakan penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output yang dikuatkan memiliki fase yang sama dengan sinyal input. Rangkaian penguat tak pembalik ini dapat digunakan untuk memperkuat isyarat AC maupun DC dengan keluaran yang tetap sefase dengan sinyal input. Dan yang keempat, gelombang yang dihasilkan dari non-inverting amplifier berupa gelombang sinusoida. Pada dasarnya, penguat non-inverting digunakan sebagai pengkondisi sinyal input sensor yang terlalu kecil sehingga dibutuhkan penguatan untuk diproses. Intinya, penguat non-inverting adalah kebalikan dari penguat inverting. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dina Lestari. Baik, terima kasih kepada anggota tim saya yang telah menampilkan PowerPoint kita mengenai materi non-inverting amplifier. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mewakili kelompok. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.